Halo teman-teman semua, selamat datang di Hyperliquid Indonesia. Hari ini gue balik lagi bawain topik liquidity providing. Sebelumnya gue udah sempat bahas sih di video lainnya, itu tentang standar AMM, Automated Market Making, dan CLMM, Concentrated Liquidity Market Making. Nah, yang gue akan bahas kali ini beda ya teman-teman. Ini namanya DLMM atau Dynamic Liquidity Market Making, di mana kalian bisa shape liquidity kalian, atur range juga bisa. Pokoknya kalau boleh bilang, ini surganya untuk para liquid provider. Biar kalian nggak tambah penasaran, yuk kita langsung mulai praktek aja ya. Oke, teman-teman, kita langsung praktek aja di Hyperbrick. Tapi sebelumnya ini disclaimer ya teman-teman, Hyperbrick ini menggunakan smart contract yang di-fork dari Trader Joe. Trader Joe-nya itu memang sudah diaudit ya, tapi si Hyperbrick-nya ini sendiri itu belum diaudit. Apakah ke depan akan diaudit? Gua kemarin udah ngobrol sama developernya dan memang rencana Hyperbrick ini memang mau diaudit. Jadi saran gua sih kalau misalnya memang kalian mau coba, pakai burner wallet aja ya. Oke, kita langsung masuk aja ke Hyperbrick-nya. Di sini kalian di bagian trade, kalian bisa swap kayak biasa ya. Di tempat liquidity providing, pasti menyediakan platform swap kayak gini. Terus di bagian pool, kalian bisa cek di sini TVL-nya masih sangat-sangat kecil, yaitu $744.000. Buat perbandingan teman-teman ya, platform lain yang namanya udah gede, kayak misalkan Project X atau Hybra, itu udah gede banget TVL-nya. Project X misalnya, dia udah capai $45 juta TVL-nya. Terus untuk Hybra, dia tertingginya waktu itu $25 juta, sekarang around 19 million US dollar. Jadi ini masih sangat kecil banget, sangat early, karena Project Hybrid ini juga belum ada seminggu rilisnya teman-teman. Nah, kalian bisa lihat di sini teman-teman, volumenya berapa, 24 jam terakhir, total value lock suatu pairs-nya berapa, fees 24 jam terakhir berapa, APR terakhir berapa. Nah, di sini kayak biasa, sama kok ini sama kayak di PRJX ya. Ini kalian bisa lihat fee untuk masing-masing pool. Tentu yang lebih stable ya, stability pool, itu dia fee-nya lebih kecil. Tapi kalau misalkan yang lebih volatile, kayak misalkan Hype USDT, dia kan lebih volatile nih daripada Hype. Kayak Hype, itu dia fee-nya lebih besar, 0,2% ya. Untuk exotic pairs, itu kayak misalkan Bulbul ya, itu dia lebih gede lagi. Jadi semakin volatile pairs-nya, tentu fee-nya juga akan semakin besar. Tiap platform juga punya fee share yang beda-beda ya teman-teman. Ini kalau kalian lihat di sini, ini hanya di Hyperbrick aja. Platform lain mungkin berbeda untuk fee share-nya. Yuk kita langsung praktek aja. Nah, ini yang menurut gua seru dari DLMM. Kalian bisa shape liquidity sesuai yang kalian mau. Buat bayangan teman-teman ya, ini gua coba masukin aja 50 hype sama contohnya ini 2000 USDT ya. Kalau di CLMM itu bentuknya liquidity kalian itu seperti ini. Nah, kalau di platform lain itu dia yang CLMM ya, mereka itu bentuk liquidity-nya seperti ini, spot, rata semua. Nih, rata. Jadi let's say ya, ini kan harganya itu sekarang di 43 nih bin yang aktif. Oh ya, bin itu satu bin itu 1 basis point teman-teman ya. Jadi contoh ya, 42,1 itu satu bin, 42,2 itu satu bin, 42,3 itu satu bin lagi. Jadi kalau misalkan dari 42,1 sampai 42,3 itu total ada 3 bins ya. Satu bins ini mewakili liquidity yang ada di 1 basis point tersebut. Dia pakai bins ya di DLMM ini. Nah, kalian bisa lihat langsung nih di sini ya. Yang kuning ini itu USDT kalian yang akan terpakai bila hype-nya turun, USDT-nya dipakai buat beli hype ya. Dia rata teman-teman.
mau di 42,9 kek ya, mau di 42,7 sampai paling rendah itu di 42,2. Itu dia rata. Karena liquidity shape-nya spot gitu. Dia rata. Sama, begitu kalian mau jual juga sama. Rata nih. Dia jualnya rata. Nah, serunya kita bisa ganti di sini shape-nya. Contoh, ini curve ya. Kita pakai yang moderate ya. Coba. Ini easy mode ya teman-teman. Jadi dia ada easy mode. Tujuannya apa? Kan kalau misalnya kalian di CLMM itu ada berbagai range ya. Jadi yang range yang udah by default gitu. Dia juga sedia ini kayak gini. Contohnya moderate 21 bins. Kalau white itu 51 bins ya. Narrow 11 bins ya. Kayak gitu. Tapi nanti kalau kalian udah terbiasa, kalian gua jamin lebih suka yang advanced mode. Nanti gua akan jelasin. Nah, maksudnya apa di curve ini ya? Nih, liquidity kalian akan berfokus di tengah. Karena harga hype-nya sekarang itu 43 ya. Kalau misalkan kalian pakai yang curve, itu langsung kepake tuh liquidity kalian di sini ya. Sebagian besar liquidity kalian akan dipakai di tengah. Begitu harga hype-nya turun, USDT yang kalian pakai untuk beli hype itu semakin kecil. Begitu juga jika hype-nya naik, liquidity yang kalian gunakan untuk menjual hype juga semakin kecil. Strategi ini cocok buat siapa? Cocok untuk orang yang mau dapat fee yang besar. Karena ingat nggak di video-video sebelumnya gue sempat mention kalau kalian mau dapat fee share yang besar, liquidity kalian itu harus terpakai. Ya, karena curve ini bentuknya seperti ini, jadi harapan dari orang yang pakai shape seperti ini, dia harganya nggak kemana-mana teman-teman, stay di tengah kayak gini. Karena semakin lama harga stay di tengah kayak gini ya, itu fee yang dia dapat juga semakin gede karena liquidity yang mereka sediakan itu fokus di tengah kayak gitu. Jujur, gue kurang suka nih strateginya si curve. Kalau gue lebih suka yang ini, bid ask. Kenapa? Ini sama aja kayak kalian di CA, tapi makin lama kalian makin gede gitu jumlah DCA-nya. Memang kekurangannya gini ya teman-teman, kalau kalian pakai strategi bid ask, otomatis fee share-nya itu kecil kalau misalkan harganya nggak kemana-mana. Jadi bid ask ini bisa dibilang cocok untuk pergerakan harga yang cenderung volatile gitu, sering bolak-balik dari 42 ke 43 gitu ya. Terus malamnya dia udah berubah lagi, balik lagi ke 42 lagi gitu ya. Kayak gitu. Dengan shape bid ask kayak begini, kalian bisa secara nggak langsung DCA. Nih kayak gini. Harga hype makin turun. Ya udah, kalian akan pakai USDT makin lama makin banyak. Sama, ketika harga hype-nya naik, kalian bisa jual di pucuk itu dengan lebih banyak ketimbang di harga yang di sini. Itu serunya teman-teman. Ya. Kalian bisa jual di harga yang tinggi lebih banyak. Kalau misalnya yang di spot kan ya udah, kalian jual rata aja tuh semuanya. Kalau ini enggak, makin mahal hype-nya, kalian jual hype-nya juga makin banyak. Yap, ini balik lagi masing-masing punya preferensi shape yang beda-beda pasti nantinya. Tapi kalau gua sendiri favoritnya itu bid ask. Nah, selanjutnya gue mau jelasin soal advanced mode. Di advanced mode ini, kalian bisa atur sendiri jumlah bins-nya. Contoh misalnya ya, gue mau nyicilnya sampai 39 hype deh, ya. Tuh, dia otomatis shape-nya berubah. Sesuai dengan yang kita set range-nya berapa. Kayak gitu ya teman-teman. Itu serunya advanced mode tuh seperti itu. Dan kalian bisa supply single side liquidity di sini. Contoh ya, kalian tapi tetap harus sisain satu sedikit token di tiap pairs ya. Misalkan kayak gini. Gue mau supply satu hype ya.
dengan 2000 USDT. Kita lihat shape-nya jadi kayak gimana. Nah, jadi kayak gini teman-teman. Ya. Biasanya sih ini dimanfaatin untuk beli hype di harga yang murah. Kayak gitu tuh. Lihat nggak? Ya. Makin lama makin gede tuh. Makin lama makin gede, makin gede, makin gede, makin gede, makin gede. Seru kan? Ya. That's why personally di LMM ini sekarang jadi favorit gue lah untuk liquidity providing. Ya karena kayak gini, gue bisa bener-bener customize strategi gue gitu, sesuai sama keadaan market. Tapi disclaimer ya teman-teman, karena kebetulan Hyperbrick ini, gue ingetin sekali lagi, baru satu-satunya platform yang menyediakan di LMM ya, dan belum diaudit, jadi kalian mesti be very careful ya, tetap bior ya. Oke teman-teman, sekian penjelasan gua mengenai Dynamic Liquidity Market Making atau yang kita sebut di LMM. Kalau kalian punya feedback atau saran atau request bahkan mengenai video selanjutnya, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Oh iya, jangan lupa teman-teman, kalau misalkan kalian mau spending, kalian punya profit dari kripto, kalian bisa pakai Base. Jadi Base ini powered by Hyperliquid, kalian bisa trading di sana, staking di sana, hold aset kalian di sana, dan yang serunya nih, kalian bisa spending langsung teman-teman di merchant-merchant yang menggunakan mesin edisi. Kalian juga bisa pakai virtual account-nya buat belanja online loh. Oke, sekian teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye-bye.